Masih bersama Al-Hanan Komputek. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara membuat aplikasi pendaftaran dan login berbasis Android menggunakan Meet App Inventor. Sebagai contoh, di layar sudah ditampilkan hasil build dari APK-nya yang sudah diinstal pada emulator Android. Nah, contohnya di sini bisa kita melakukan pendaftaran terhadap username dan password. Nanti kita melakukan login dengan username dan password yang sudah kita daftarkan tersebut. Adapun database yang digunakan di sini menggunakan Firebase yang bisa kita akses, yang bisa kita monitoring secara real time melalui konsolnya di console.firebase.google.com. Kita contohkan dulu di sini cara pendaftarannya. Nah, kita mendaftarkan username-nya. Nah, misalnya kanan, kemudian passwordnya ini contoh saja 1234, kemudian kita klik tombol sign up atau klik tombol daftar. Nah, ini otomatis username dan password tersebut sudah didaftarkan dan bisa kita cek melalui situs console.firebase.google.com. Database ini bersifat real time dan bisa kita monitoring langsung. Nah, contohnya kita cek dulu. Nah, ini username-nya, ini password yang kita entrykan tadi atau yang kita daftarkan tadi melalui aplikasi Android-nya, baik melalui smartphone maupun perangkat yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita lakukan login terhadap username yang sudah kita daftarkan tersebut. Contohnya Al-Hanan, passwordnya 1234. Kemudian kita klik tombol login. Nah, seperti ini. Apabila username dan password yang kita masukkan itu benar, kita diarahkan ke menu yang lain atau ke halaman yang lain sesuai dengan project yang kita kembangkan. Nanti bisa dikembangkan lagi untuk tujuan yang lain. Nah, seperti ini kira-kira dalam pembuatannya. Bisa kita simulasikan di sini. Dan kita akan contohkan apabila username dan password tersebut salah. Nah, seperti ini. Kita salah dalam menginput password misalnya, kita klik login, maka akan keluar pesan username dan passwordnya salah. Nah, seperti itu kira-kira aplikasi yang akan dibuat. Bagi yang tertarik dan berminat untuk mencoba atau belajar mengembangkan aplikasi ini, silakan disimak video ini, jangan ada bagian yang di skip agar tidak gagal dalam pemahaman. Baik, langsung saja silakan diaktifkan Meet App Inventornya. Kita akan coba rancang secara bersama bagaimana mengawali membuat project seperti ini. Langsung saja kita pilih project, kemudian pilih start new project. Contohnya form daftar dan login. Ini contoh dari aplikasinya. Kita klik OK. Kita akan coba bangun kembali atau rancang kembali aplikasi seperti ini. Nah, pada komponen screen 1 kita atur dulu. Ini misalnya app name-nya, nama aplikasi, form daftar dan login. Nah, seperti ini. Kemudian title-nya bisa kita ganti jadi form daftar dan login. Kira-kira seperti ini, form daftar dan login, enter. Nah, seperti ini tampilannya lebih kurang. Nah, kemudian kita tambahkan komponen berikutnya ya, dengan nama misalnya pilih pada komponen layout, kita pilih vertical arrangement. Nah, seperti ini. Kita atur dulu untuk height-nya, tingginya field parent, kemudian width-nya juga field parent. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan label ya, kita tambahkan label. Kita tambahkan label untuk memberi judul seperti tampilan ini. Nah, judul atau label kita ketik teksnya dengan form daftar dan login. Nah, seperti ini. Silahkan diatur font size-nya berapa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita atur posisi teksnya di tengah. Nah, kira seperti ini. Untuk width-nya field parent ya, untuk tingginya otomatis
kita sesuaikan dengan posisinya. Oke, kira seperti ini. Alignnya kita atur center, align vertikal juga kita atur center untuk vertikal arrangement 1. Nah, langkah berikutnya kita akan tambahkan teks lagi di bawahnya untuk menampung kesan informasi kesalahan dalam menginputkan seperti yang kita demokan tadi. Kita hapus isinya, widthnya kita pilih flip parent, tingginya automatic, font size-nya misalnya 16. Nah, kita seperti ini ya, atau tingginya kita atur misalnya 20 pixel. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan komponen untuk pendaftaran username. Di sini kita menggunakan komponen text box, kita masukkan di sini ya. Kemudian kita masukkan lagi password text box. Nah, di sini kita atur untuk text alignmentnya, posisinya dari kiri sama dengan ini. Yang kita atur adalah widthnya misalnya 80% untuk lebarnya. Kemudian untuk password text box 1 juga widthnya kita atur 80% untuk lebarnya. Nah, kira seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan label lagi atau teks untuk memberi space atau jarak antara komponen yang di atas dengan yang di bawah agar tidak terlalu dekat. Misalnya tingginya kita atur menjadi 20 pixel. Nah, agar lebih ada space di antaranya, tapi tidak diberi teks karena dia halaman kosong saja. Berikutnya kita masukkan button. Nah, seperti ini. Ini bisa kita rename misalnya untuk login ya, login button. Kemudian komponen berikutnya teksnya kita ubah dulu dengan login. Kemudian widthnya kita atur misalnya 80%. Oke, kita atur di sini propertiesnya misalnya ditebalkan, font size-nya 16. Kemudian untuk button berikutnya ini kita beri nama, kita rename di sini menjadi sign up atau daftar button. Nah, seperti ini. Kita atur lagi di sini daftar. Kira-kira seperti ini, font bold size-nya 16. Oke. Untuk width-nya kita atur menjadi 80% saja. Nah, ini lebih kurang seperti ini. Ini sudah jadi, dia lebih kurang seperti ini. Bisa kita beri saja warna lagi ya. Untuk vertical arrangement 1, background color-nya misalnya kita pilih. Nah, ini. Kemudian ini bisa kita ganti warnanya atau kita pilih default saja, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, kira-kira seperti itu. Tahap awal sudah selesai. Nah, untuk menyimpan database-nya kita menggunakan Firebase. Di sini pilih menu eksperimental, kita masukkan di sini. Dia nanti dikategorikan non visible component. Dia masuk dalam daftar komponen tapi tidak dimunculkan di dalam komponen utamanya. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menambahkan sebuah vertical arrangement lagi. Kita pilih layout, pilih vertical arrangement. Kita pilih user interface di sini, pilih label, masukkan di sini contohnya welcome ya. Ini untuk welcome, maaf, ini untuk welcome atau login. Username dan password yang kita inputkan itu benar, maka kita pilih atau kita diarahkan ke vertical arrangement 2. Oke, widthnya fill parent, tingginya fill parent, kemudian fontnya misalnya 25. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk ini sudah oke, kita atur bold. Nah, kira seperti itu. Nah,
ya. Jadi ini posisinya, atur backgroundnya warnanya misalnya green, nah kira-kira seperti ini. Nah, namun pada posisi defaultnya untuk vertical enhancement 2 ini kita hilangkan visible-nya ya, artinya dia tidak dimunculkan terlebih dahulu. Nanti yang dimunculkan terlebih dahulu itu adalah yang vertical arrangement satunya. Nah ya, jadi yang vertical arrangement 2 dihilangkan checklist atau visible-nya. Nah kira seperti ini. Ini tahap awal dalam desainer atau perancangan menunya sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan melakukan pembuatan database dengan Firebase ini melalui ya, nanti silakan diakses console.firebase.google.com. Alamat lengkapnya bagi yang ragu nanti juga saya tulis di deskripsi video. Ya, kita akan membuat database di sini untuk menampung username dan database-nya dan passwordnya, karena dia bisa dilakukan secara dimonitoring secara real time. Nah, ini halaman utamanya. Silakan diklik add project. Nah, kemudian misalnya form, username, password. Nah, ini misalnya nama yang kita gunakan untuk pemesanan tempat untuk pembuatan username dan password. Kita klik continue ya, kita pilih default aja, create project. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai pembuatan dari project ini selesai, yang nanti kita akan gunakan untuk menyimpan username dan passwordnya. Sambil kita menunggu ini selesai, nah kita kembali dulu ke Meet app inventornya. Nanti kita akan lakukan pembuatan token ya, klik Firebase DB1 ini. Nah, kita ganti Firebase token ini dengan alamat yang udah kita buat di konsol ini. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita klik continue. Kita tunggu will, kita pilih real time database ya. Kita pilih real time database. Kemudian kita klik create database ya. Ingat, ini adalah form username dan password sesuai nama yang kita buat tadi. Di sini langsung saja kita klik next, kita klik enable, kita tunggu pembuatan database-nya karena ini berbasis online. Nah, kita perlu kode ini yang akan kita salin di Meet app inventor pada Firebase tokennya sebagai Firebase token. Kita klik aja icon nih, copy. Oke. Copy, ini database-nya masih kosong. Kemudian kita gantikan Firebase token yang di sini dengan alamat tadi. Klik kanan ya, atau paste aja, Ctrl V. Oke, atau enter. Oke, ini sudah selesai untuk Firebase tokennya yang dapat kita ambil dari real-time database yang URL ini. Nah, sebelum kita maju lanjut ke pemrograman bloknya, kita atur dulu rules-nya. Klik kepada tab menu rules, kita atur penggunaan dari default security rules-nya ya, yang false di sini kita ganti menjadi true. Oke, kita atur menjadi true, kemudian kita klik publish. Oke, sudah selesai. Nah, kita tinggal menunggu saja kita menyelesaikan project untuk pemrograman blocks-nya. Nah, ini sudah selesai. Langkah berikutnya kita klik blok.
di sini sudah selesai tahap perancangan atau pembuatan dari blocks programnya. Langkah berikutnya kita cukup membuatnya atau kita build menjadi file APK yang dapat kita distribusikan ke berbagai media atau kita install di perangkat smartphone atau di perangkat lainnya yang berbasis Android. Klik Android app. Nah, kita tunggu sampai proses pembuatan APK-nya selesai. Nanti bisa kita scan atau kita download file APK-nya. Oke, sudah selesai 100%. Tinggal kita unduh file APK ini atau kita scan melalui smartphone yang kita gunakan. Nah, sudah selesai dan tinggal diinstal saja. Ya, cukup simpel dan praktis dalam pembuatannya. Silakan dieksplor kembali dan dipraktekkan. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.